Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi akramana bil Islam wa a'azzana bihi bi quwwatin wa iman wa allafa baina qulubina wa ja'alna ahibbatan wa ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang tidak kira sampai hari ini masih kita rasakan. Kemudian khatib ingatkan kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah Jumat, khatib juga ingatkan kita akan wasiat Rasulullah yang sering disampaikan kepada para sahabat dan hari ini sampai pada kita, untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mukadimah tadi khatib telah sampaikan ayat Allah. Di sana Allah ingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mufasir mengatakan ketika Allah panggil dengan kalimat wa tazawwadu, dan berbekalah kamu, di sana tasyirat peringatan bahwasanya tiba masanya kita bakal pulang, kita bakal kembali ke suatu tempat yang merupakan kampung aslinya kita. Makanya Allah ingatkan, siapkan bekal kamu untuk kembali ke sana. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal yang bakal kita bawa pulang ke akhirat nanti adalah takwa. Wattaquni, kata Allah, takwalah padaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini puasa kita memasuki hari yang ke-14. Para khatib, para ustaz telah menyampaikan betapa besar nilai ibadah puasa ini. Di bulan Ramadan juga Allah lipat gandakan pahala apapun amal yang kita lakukan. Namun ada satu hal yang perlu hati ingatkan. Di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, di dalam melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, di sana sertai dengan kesabaran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah katakan, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang sabar di kala
maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Hadirin berbahagia, kalau begitu timbul pertanyaan, apa yang dikatakan sabar? Dalam berbagai kitab yang kita coba telusuri, sabar di sana bermakna adalah meninggalkan atau menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Allah nggak suka dalam rangka mengharapkan ridhonya. Meninggalkan atau menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Allah nggak suka dalam rangka menggapai ridhonya. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah mengatakan sabar ditimpa musibah, kita sadar yang dikatakan musibah itu segala yang terkurang pada diri kita, berupa kekurangan makanan, kekurangan harta benda, katakanlah kekurangan pengaruh, kekurangan jiwa di antara kita. Maka kita dituntut bersabar, dan orang-orang yang sabar inilah yang patut diberikan kabar gembira, kata Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wujud dari sabrun 'indal musibah. Yang kedua, ketika Rasul mengatakan sabrun 'ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Saat ini kita menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagai bukti ketaatan kita pada Allah. Dibutuhkan kesabaran di sana. Di saat puasa emosi mudah terpancing. Di saat puasa banyak hal yang membuat kita itu lupa kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, orang-orang yang bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang Allah telah instruksikan, katakan demikian dalam Al-Quranul Karim, yang pada hakikatnya suruhan Allah untuk kebaikan kita, inilah orang yang bakal Allah angkat derajatnya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Orang-orang yang demikian Allah berikan balasan, Allah angkat dia ke martabat yang tinggi karena kesabaran yang dia lakukan. Wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salam. Karena ketika dia kembali pada Allah, berjumpa dengan Allah, dia akan disambut dengan segala kehormatan. Dia akan diberikan ucapan selamat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah Jumat, belum ayat yang lain. Bagi mereka yang sabar, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah menggandeng, Allah merangkul dengan mesra. Allah akan bersama mereka dalam kehidupan. Kebanggaan apa yang melebihi dari itu ketika kita digandeng oleh Allah. Allah yang cukupkan keperluan kita. Kita hidup di buminya, yang kita makan dari rezeki yang Allah berikan. Sekarang Allah gandeng kita. Hadirin yang berbahagia, kadang terbalik, banyak manusia yang bangga ketika dia itu berkawan dengan makhluk Allah lainnya yang Allah berikan kewenangan berupa jabatan, tapi dia enggan mencari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah misalnya ketika berfoto saja dengan wali kota, kita bangganya bukan main, padahal wali kota gak bisa beri kita apa-apa, tapi Allah telah berikan kita segalanya. Hadirin, puasakan Ramadan, ibadahi apapun yang Allah perintahkan dalam rangka bertakwa padanya dengan penuh kesabaran, maka yakinlah insya Allah Allah akan angkat kita ke derajat, ke martabat yang tinggi. Allah akan senantiasa gandeng kita dalam kehidupan. Fa'tabiru yaumil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala min kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum arduhas samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini di pas pertengahan bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan sehingga kita masih dapat datang ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah untuk menjalankan sholat wajib sholat isya berjamaah dan sebentar lagi sholat tarawih. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain juga, sehingga kita apabila disuruh menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentu saja kita tidak akan pernah bisa mampu menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, pasti tidak akan bisa menghitung. Apabila seandainya dijadikanlah air lautan itu sebagai tintanya dan semua ranting dijadikan penanya, semua daun-daun dijadikan kertasnya, maka kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya malam hari ini, nikmat sehat, nikmat sepatu, nikmat, dan yang paling berharga adalah nikmat iman. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang badannya kuat, punya waktu, sehat, tapi karena imannya lemah, tidak mampu dia mendatangi ke rumah Allah, sehingga berat kakinya untuk melangkah ke rumah Allah ini. Bisa dia pergi kemana-mana, bahkan pergi jauh ke luar negeri sana dia bisa mampu, tapi jalan dari rumah ke masjid dia tidak mampu. Berat memang bagi orang-orang yang tidak iman kuat. Bapak Ibu Allah, kembali kita yang kita bacakan tadi surat Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga Allah yang memeluas langit seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah janjikan orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan begitu juga tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai derajat muttaqin tadi, takwa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tolak ukur keberhasilan kita setelah kita menjalankan puasa, ibadah puasa, menjaga sholat 5 waktu, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, semua kita jaga di bulan puasa ini, kita kendalikan semua, terutama adalah hawa nafsu kita. Tujuannya apa? Adalah terakhir adalah supaya kita benar-benar mencapai derajat muttaqin tadi. Maka orang-orang inilah yang akan disediakan oleh Allah surga yang luasnya lalu. Lain mau ibu-ibu masuk surga, bapak-bapak yang masuk surga, insya Allah itu tujuannya. Jadi judul kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mau ibu-ibu dirindukan surga? Saya yakin semua ingin dirindukan surga, tapi dirindukan insya Allah. Dirindukan orang yang kita sayangi, dirindukan orang yang kita cintai, itu adalah kita luar biasa. Apalagi yang merindukan kita adalah surga, yaitu Allah merindukan kita. Bapak Ibu Allah. Tapi ada juga orang-orang yang melewatkan kesempatan kita untuk mendapatkan surga tadi. Masih banyak orang-orang padahal surga di depan mata, tapi dibiarkan lalu begitu saja. Yaitu siapa? Orang-orang yang mempunyai orang tua yang sudah tua renta, tapi dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, dan dia tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, tidak merawat orang tuanya dengan baik, maka itu adalah surga
surga dan itu akan lewat, akan sia-sia. Pada itu surga di depan kita. Kita banyak yang kita lihat bahwa kadang-kadang orang tua sudah renta di rumah kita. Kita punya orang tua, kita di kamar paling depan, kamar yang istimewa, orang tua kita ditaruh kamar paling belakang. Maaf Allah, itu adalah salah satu kita tidak memuliakan orang tua. Padahal orang tua, tanpa ada orang tua, bagaimana kita? Orang tua membesarkan kita dengan susah payah, dengan kasih sayang yang luar biasa. Apa yang tidak dilakukan orang tua kepada kita? Mungkin bekas kotoran kita, mungkin sekali-sekali nggak sengaja mungkin masuk juga ke mulut orang tua kita. Mungkin karena kita biarkan orang tua sedang makan, anaknya buang kotoran dan sebagainya. Ya kita lihat, kita bila sudah menjadi orang tua pasti merasakan hal itu. Nah itu, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan itu. Kita muliakan orang tua. Orang tua kandung kita atau mertua kita sama kedudukannya. Tidak mertua, tapi semua adalah sama orang tua kita. Mari sekali lagi masih ada kesempatan itu, kita muliakan orang tua kita hormati orang tua kita, tempatkan yang istimewa orang tua kita. Insya Allah surga berada di depan kita. Kita salah satu orang dengan surga. Itu yang pertama. Ya. Jadi apabila itu kita lewatkan, maka surga lewat. Yang kedua, orang yang menyanyiakan surga adalah ketika Ramadan ini datang dan ketika Ramadan itu pergi, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena kita tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan takwaan. Sebagaimana sabda Allah, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan ini, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi mengisi bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar berpuasa saja, menahan haus dahaga dari pagi, dari subuh sampai menjelang maghrib, bukan itu. Tapi kita isi malam-malamnya yang mulai membaca Al-Quran, berzikir, menjaga lisan kita, banyak-banyak beristighfar, dan kita isi banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan kita banyak berinfak, bersedekah, kita lakukan ya amal-amal terbaik. Itulah orang-orang yang sejatinya mendirikan bulan Ramadan, bukan hanya sekedar berpuasa saja. Bapak Ibu itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah membiarkan orang-orang tetangga kita yang lapar atau kemiskinan, ada orang miskin membutuhkan bantuan, tapi kita cuek saja, jangan sampai. Itu adalah makanya Allah ketika bertanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, amal apa yang paling membuat Allah senang? Apakah sholat? Tidak, karena sholat itu hanya untuk dirinya sendiri. Apakah berpuasa? Tidak. Tapi yang Allah sangat cintai adalah ketika ada orang yang kelaparan, orang susah, kita hadir di sana. Karena Allah bersama orang-orang yang susah, orang yang kelaparan tadi. Itulah amal yang paling sangat dicintai oleh Allah. Maka itu adalah surga, kesempatan. Maka jangan disia-siakan surga itu. Ya itulah. Jadi mudah-mudahan orang yang membiarkan kita tahu bahwa ada orang susah, orang miskin, tapi kita cuek, kita tidak tahu. Bahkan kita bisa tidur dalam keadaan kenyang, tetangga kita tidur dalam keadaan kelaparan, bahkan nggak bisa tidur karena kelaparan, karena mungkin perutnya berbunyi, ya nggak bisa tidur karena kelaparan. Dan kita enak tidurnya dengan perut yang kenyang. Hati-hati. Itu adalah akan menuntut kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya itulah orang-orang yang salah satunya adalah bagian orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk dirindukan surga. Tetapi orang-orang yang dirindukan surga adalah yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Dia menahan matanya, menahan kantuk matanya, mungkin malam hari matanya kantuk luar biasa, atau siang hari habis sholat zuhur matanya mengantuk luar biasa, tapi dia paksakan untuk membaca Al-Quran.
itulah salah satu orang-orang yang dirindukan surga. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca nanti itu akan membela kita, akan menyertai kita, akan menyamai kita, selalu mendampingi kita, dan dia tidak mau berpisah dengan kita. Ketika kita masuk kubur, ketika mungkar dan nakir datang untuk menginterogasi kita atau menyerang kita, tapi Al-Quran tidak mau lepas dari dirinya. Dia akan mendampingi kita. Dia menjelma sebagai seorang pemuda yang gagah, yang tampan, yang perkasa. Dia berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir, saya tidak akan mau berpisah dengan orang ini, karena orang ini sangat mencintai saya, yang selalu membaca siang malam, setiap saat, setiap waktu, dan mengamalkannya dan mentadabburkannya. Itulah Al-Quran. Dan kita Al-Quran itu juga akan menjaga kita sampai kita masukkan ke dalam surga, selalu mendampingi kita. Dia nggak mau berpisah dengan kita. Maka kesempatan ini mari kita luangkan waktu kita, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, atau kita yang punya program one day one juz, satu hari satu juz, insya Allah tiap bulan kita akan mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi di bulan puasa ini, kalau kita rajin membaca Al-Quran setiap habis sholat, insya Allah mencegah waktu agak 10 menit, 15 menit, insya Allah untuk mencapai 1 juz, 2 juz satu hari itu tidak sulit. Apabila kita itu rencanakan ibadah kita dengan baik. Itulah yang namanya mendirikan bulan Ramadan. Kita rencanakan, kita planning kapan waktu kita bisa membaca Al-Quran. Mungkin habis sholat tahajud malam, menunggu waktu datangnya waktu subuh, kita baca Al-Quran, sehingga mendengar adzan subuh kita datang memenuhi panggilan Allah. Insya Allah, ya itulah orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang menegakkan malam-malam bulan Ramadan. Dia siang harinya berpuasa, menjaga lisannya, pandangannya, tangannya, kakinya, semua dijaga, ya, dan mengamalkan amal-amal sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Ya, benar-benar kita menjalankan puasa. Karena ibadah puasa ini juga adalah Allah langsung yang akan memberikan imbalannya. Semua ibadah sholat untuknya, ibadah yang lain, tapi khusus bulan puasa adalah sangat rahasia, hanya saya yang akan membalasnya nanti. Bapak Ibu nanti Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Bapak Ibu nanti Allah, supaya dalam kehidupan kita ini kita tidak rugi, amal-amal kita tidak rusak, amal-amal kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga lidah kita, atau jangan sampai kita berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang membuat orang lain merasa terganggu, apalagi sampai derajat memfitnah. Sedangkan kita membicarakan apapun yang orang lain kita bicarakan, dia menjadi tidak senang walaupun begitu adanya. Ya memang dia begitu, ya itulah tidak boleh. Itu yang namanya ghibah. Yang namanya ghibah itu adalah membicarakan memang aib orang lain atau aib saudara kita. Memang dia seperti itu, kita bicarakan, itulah namanya ghibah. Akhirnya apa? Ketika kita menghadap Allah nanti, walaupun amal kita sebanyak mungkin akan habis. Karena apa? Karena kita berghibah, amal-amal yang kita kumpulkan akan berpindah, akan ditransfer kepada saudara kita yang kita ghibah dan kita bicarakan tadi. Ya. Sementara ya dosa-dosa dia berpindah kepada kita, alangkah ruginya. Maka menjaga lisan adalah sangat penting, Bapak Ibu Allah. Karena lisan ini adalah akan lebih tajam daripada pedang, yang akan lebih pedih daripada sembilu. Kalau luka karena pedang mudah diobati, dibawa ke dokter diobati semua, tapi luka karena lidah sampai mati dia tidak pernah lupa. Makanya orang kadang mengatakan
Saya tidak dendam kepada dia, tapi setiap ketemu saya tidak bisa melupakannya. Sama saja. Itulah bahayanya lidah itu. Makanya kita jaga lidah kita supaya kita selalu berhati-hati dan amal kita tidak rusak karena lidah kita itu sendiri. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang membahayakan dan khairun nas dan fa'inas, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang membahayakan bagi orang lain. Maka orang-orang yang inilah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Tetapi Bapak Ibu orang tua, itu baru dirindukan Bapak Ibu, belum bisa masuk surga, karena memang surga sudah memanggil kita, sudah rindu dengan kedatangan kita, tapi kita belum bisa masuk. Karena masuk surga adalah perlu password, perlu ada kuncinya. Apa kunci masuk surga? As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya masuk surga. Jadi semua itu amal berbuat baik itu akan sia-sia apabila kita meninggalkan sholat. Maka as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad qamaduddin, faman taraka faqad adamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama kita, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merusak agama itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak orang yang beramal baik, bersedekah, berinfak, mungkin banyak lebih membangun masjid, ya, mewah, tetapi dia tidak sholat, nggak ada artinya. Tapi kalau kita beramal yang istiqomah, amal baik semampu kita, membuat amal yang terbaik dengan kemampuan kita, dan kita jaga sholat, dan kita tidak pernah meninggalkan sholat, dan kita tambah dengan sholat-sholat sunat yang lain atau qiyamul lain, insyaallah akan membawa kita ke surga Allah. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa akan dihimbau oleh Allah, yaitu dengan pintu surga yang diberikan nama Rayyan. Di Rayyan adalah pintu surga khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dan menjaga lisannya, menjaga sholatnya, dan menjaga amal-amal sunnah yang lain. Maka dihimbau, panggil dengan lewat pintu Rayyan ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua dirindukan surga, dan surga selalu terbuka untuk kita karena kita telah membawa kuncinya ke Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.